Hao-Ren melemparkan putih kecil ke ruang tersembunyi sebelum berjalan ke susunan formasi teleportasi lagi. Kali ini, kultivator yang menjaga susunan formasi teleportasi memandang Hao-Ren dengan cara baru. Matanya penuh rasa hormat dan sedikit takut. Setelah 2 batu roh ditempatkan ke altar bundar, dia segera mengaktifkan susunan formasi. Hao-Ren melangkah ke sana dan saat itu juga dia kembali ke ruang latihan, Raja Tertinggi. Murid yang mengantarkan Hao-Ren ke dalam ruangan duduk di sebelah susunan formasi teleportasi, berkultivasi sambil menunggunya. Merasakan fluktuasi esensi alam, dia melihat ke atas dan melihat Hao-Ren sudah kembali. Segera, dia berjalan mendekatinya. Tuan Hao, bagaimana? Itu tempat yang bagus. Hao-Ren melihatnya. Apa tetuasan ada di dojo hari ini? Dia keluar untuk mengurus sesuatu yang mendesak. Oh, Hao-Ren tidak memaksakan topik itu, berpikir tetuasan pasti sangat sibuk sebagai salah satu asisten penting Zhao Guang. Dia tidak tahu tetuasan sebenarnya ada di grup Mingri untuk membicarakan tentang masalah dengan Lautan Barat. Murid itu mengantarkan Hao-Ren keluar ruangan menuju gerbang utama aula. Tuan Hao, bos mengatakan padaku untuk memberimu ini jika Anda puas dengan ruangan ini. Ini kartu VIP berlian tertinggi, dengan ini, Anda dapat berlatih di dojo seni bela diri San Yun di mana saja dan kapan saja Anda suka. Selain itu, jika Anda mengalami masalah lain, semua dojo akan membantu Anda menyelesaikannya. Dia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya pada Hao-Ren. Hao-Ren meletakkan kartu itu ke dalam dompetnya. Karena dojo seni bela diri ini memiliki cabang di seluruh negeri, dojo seni bela diri San Yun menyediakan layanan pelatihan dan perlindungan pribadi pada pemilik kartu VIP berlian tertinggi. Meski kartu ini tidak perlu bagi Hao-Ren yang telah mencapai level Zen, kartu ini berguna bagi mereka yang mengkhawatirkan keselamatan mereka di kota-kota besar. Kartu VIP berlian tertinggi yang bagus ini tidak bisa diperoleh dengan dukungan ratusan ribu yuan. Dengan mengeluarkan 10 atau 20 kartu seperti itu, dojo akan memperoleh pendapatan puluhan juta yuan yang bisa menyediakan bisnis itu dengan dana untuk membuka lokasi baru. Tetuasan memang benar-benar memiliki naluri bisnis yang sangat bagus. Saat sang murid mengantarkan Hao-Ren ke pintu dojo, Hao-Ren memeriksa jamnya dan menemukan saat itu sudah jam 4 sore. Dia dan putih kecil telah menghabiskan sepanjang siang untuk berlatih di lembah. Saat ini, Huang Sujie dan Kapten Klub Taekwondo dari Universitas Haixi telah meninggalkan dojo, dan Hao-Ren tidak memperdulikan keberadaan mereka. Dia sekarang tahu kemampuan tempur kapten itu berasal dari sesi latihan di dojo seni bela diri San Yun karena Huang Sujie telah membelikan keanggotaan perak untuknya. Di sudut barat aula, beberapa murid kekar berbicara dengan keras di sekitar perlengkapan olahraga. Saat itu sore hari, dan para klien yang datang untuk berlatih selama istirahat makan siang semuanya telah pergi. Gelombang baru klien baru akan datang setelah jam 5. Saat melihat Hao-Ren melihat peralatan itu, murid yang mengantarkan Hao-Ren bertanya padanya, "Tuan Hao, apa Anda ingin mencobanya?" Karena saat itu masih agak sore, Hao-Ren memutuskan melihat apa yang mereka bicarakan. Saat mereka mendekat, para murid yang kekar semua diam dan menyapa sang murid yang mengantarkan Hao-Ren, "Paman Master." "Ya, teruskan." Sang murid melambai kepada mereka. Dia berbalik pada Hao-Ren. "Mesin ini berguna untuk mengukur kekuatan. Tuan Hao,
Anda boleh mencobanya jika Anda suka. Dibandingkan dengan murid-murid di dojo, fisik Hao-Ren terlihat agak kurus dan lemah. Mendengar perkataan paman master mereka, semua murid melihat Hao-Ren dengan penasaran. Sebelum mereka memasuki dojo seni bela diri San Yun, mereka semua telah berlatih bertahun-tahun sendiri. Hari ini, seorang murid junior baru saja bergabung dengan dojo, dan mereka di sini untuk mengukur kekuatan murid junior ini. Oke, aku akan mencobanya. Semenjak dia memulai kultivasi, Hao-Ren tidak pernah mengukur kekuatannya. Dia berjalan ke katrol dinding besar, mencengkeram pegangan, dan mengerahkan kekuatan. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Kekuatan 600 pon 1 di satu tangan. Wow! Para murid di sekitarnya terkesiap. Murid baru itu bermaksud menunjukkan kekuatannya di depan murid-murid senior, tetapi dia tertegun pada kekuatan Hao-Ren. Dojo seni bela diri San Yun penuh dengan master. Bahkan teman paman master yang terlihat lemah ini memiliki kekuatan 600 pans di satu tangan. Aku harus berusaha dengan giat berlatih di dojo seni bela diri San Yun, pikirnya. Hao-Ren melepaskan pegangannya dengan perlahan dan sedikit mengangguk saat dia melihat angkanya. 600 pans. Namun, dia belum menggunakan esensi alamnya. Jumlah itu akan lebih besar jika dia menggunakannya. Apa Anda ingin mencoba alat yang lain? Sang murid bertanya pada Hao-Ren. Tidak, aku akan kembali sekarang, kata Hao-Ren. Tertegun, para murid melihat Hao-Ren ketika dia pergi, dan mereka akhirnya ingat untuk menarik napas. Jelaslah, dia seorang master dan teman bos, pikir mereka. Sang murid mengantarkan Hao-Ren ke pintu dojo. Hao-Ren berterima kasih kepadanya sebelum naik bus ke sekolah. Kemudian dia mengambil bahan bimbingan dan pergi ke rumah Zhao Yanzi. Saat itu belum jam 5 sore saat dia sampai ke rumah Zhao Yanzi. Zhao Hongyu baru saja tiba. Di rumah. Halo, Bibi. Hao-Ren meletakkan materi dan menyapa Zhao Hongyu yang sedang mencuci sayuran di dapur. Halo, Ren. Kamu tiba lebih awal hari ini. Zhao Hongyu menjawab di dapur. Aku tidak ada kelas siang ini, jadi aku datang lebih awal. Hao-Ren berjalan ke dapur. Bibi, ada yang bisa saya bantu? Zhao Hongyu tidak menolak bantuan itu. Dia menjauh dari bak cuci dan berkata, bantu aku mencuci sayuran, dan aku akan memotong kentang. Baik. Hao-Ren menyalakan air keran dan membilas sayuran dalam mangkuk besar. Meskipun dia memiliki kekuatan 600 pon di setiap lengan, tangannya ringan saat melakukan pekerjaan rumah. Menurut teori seni bela diri Cina, seni bela diri digunakan untuk melatih tubuh dan menghentikan kekejaman. Tujuan seni bela diri bukan untuk kekerasan atau pembunuhan, itu untuk melindungi rakyat. Itulah sebabnya Hao-Ren menahan diri pada saat kekuatannya tumbuh. Betapapun kuatnya dia tumbuh, dia tidak akan pernah menganggap manusia sebagai semut yang tidak berharga. Aku berbicara dengan nenekmu di telepon beberapa hari yang lalu, dan dia memberitahuku bahwa orang tuamu akan kembali minggu depan. Benarkah? Zhao Hongyu bertanya pada Hao-Ren sambil memotong kentang. Ya, kurasa. Tapi mereka mungkin akan menunda kepulangan mereka karena mereka selalu sibuk. Hao-Ren terus membilas setumpuk sayuran lagi. Ketika orang tuamu kembali, kita bisa pergi makan malam bersama.
saran Zhao Hongyu. Oke. Hao Ren mengangguk. Atas undangan makan malam Zhao Hongyu yang tak terduga, Hao Ren tahu dia ingin berbicara dengan orang tuanya tentang sesuatu. Karena orang tuanya belum kembali, dia tidak meneruskan topik itu. Oh, Bibi, aku perlu bertanya padamu tentang sesuatu. Hao Ren berhenti membilas sayuran dan menoleh untuk melihat Zhao Hongyu. Oh, apa itu? Zhao Hongyu bertanya ringan. Xie Yujia, yang pernah kamu temui, ingin mengunjungi Suhan, kata Hao Ren. Aku punya ingatan samar tentangnya. Zhao Hongyu mengambil kentang lain dan menyipitkan matanya sedikit. Dia juga berkultivasi, kan? Bibi tahu tentang itu. Hao Ren bertanya tanpa berpikir. Setelah dipikir-pikir, Kota Lautan Timur adalah wilayah klan naga Lautan Timur, dan peristiwa kecil atau penting apapun di kota itu tidak dapat luput dari perhatian mereka. Ya, dia juga berkultivasi. Karena dia tidak memiliki inti naga, dia adalah salah satu kultivator manusia, kan? Tanya Hao Ren. Ya, seorang kultivator manusia. Zhao Hongyu menggigit bibirnya. Karena masternya tetap di darat, masternya seharusnya seorang kultivator tingkat formasi jiwa. Ketika Istana Sembilan Naga muncul di atas kota Lautan Timur, sekte kultivasi yang berada di dan di atas surga kelima mengirimkan banyak kultivator manusia, sehingga keberadaan mereka tidak lagi menjadi rahasia. Zhao Hongyu berhenti selama beberapa detik sebelum melanjutkan, di masa lalu, konflik antara mereka dan kami berskala kecil. Tapi kali ini, para kultivator manusia mengalami banyak korban, dan hubungan antara kami menjadi sedikit tegang. Maksud Bibi? Hao Ren bingung. Zhao Hongyu menoleh untuk melihat Hao Ren. Kita tidak bisa menyinggung kultivator tingkat formasi jiwa. Karena Xie Yujia adalah murid dari Grand Master ini, kita klan Naga Laut Timur sebagai tuan rumah harus bersikap baik padanya. Namun, hubungan antara kultivator manusia dan kultivator naga tidak selaras seperti yang terlihat, dan itulah sebabnya Grand Master di belakang teman sekelasmu Xie Yujia tidak akan membantu kami jika Lautan Timur dan Lautan Barat memulai perang. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, yang ingin kukatakan adalah bahwa Istana Naga Lautan Timur adalah pangkalan kami dan karenanya tidak terbuka bagi kultivator manusia secara prinsip. Namun, keinginannya untuk mengunjungi Suhan adalah karena kebaikannya. Maksudku, dia bisa mengunjungi Suhan, tapi dia tidak diizinkan untuk melihat detail tempat itu. Apa sebaiknya kita menutup matanya? Itu satu-satunya solusi. Jika teman sekelasmu setuju untuk ditutup matanya, kita bisa membiarkannya masuk ke Istana Naga. Zhao Hongyu memberinya jawaban yang pasti. Oke, aku akan bicara dengannya tentang itu. Hao Ren mengangguk. Hal lain, Ren. Zhao Hongyu terus menatap Hao Ren. Sepertinya kau dekat dengan teman sekelasmu ini. Hao Ren melihatnya dengan terkejut. Aku tahu kau baik pada Zi dan bahwa kau menjaga jarak dengan Xie Yujia, tetapi kau harus memilih. Lulinlin dan Lulili datang dari alam surgawi dan tidak ada hubungannya dengan kami. Hubungan dekat mereka denganmu adalah hal yang baik untuk Lautan Timur. Suhan adalah seorang inspektur, dan hubunganmu dengan dia tidak menimbulkan masalah. Namun, Xie Yujia adalah salah satu kultivator manusia. Kemudian, dia mengubah nadanya dengan tiba-tiba. Dengan kata lain,
Bibi tidak punya masalah dengan itu jika Lu Linlin dan Lu Lili ingin mengikutimu dan melayanimu selama sepanjang hidupmu. Mereka suka bersenang-senang, tetapi mereka baik pada Zi. Namun, aku pikir itu mungkin tidak pantas bagimu untuk tetap dekat dengan kultivator manusia. Hao-Ren terkejut bahwa Zhao Hongyu akan mengemukakan topik ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Lagi pula, kau hanya perlu tahu di mana posisimu. Aku tidak memaksamu, selama kamu baik pada Zi, aku tidak akan keberatan dengan hal-hal lain yang kau lakukan. Aku hanya tidak berpikir bahwa Xie Yujia akan berpihak pada kita karena identitasnya, kata Zhao Hongyu perlahan sambil membuka tutup panci. Hao-Ren tetap diam sementara dia terus membantu Zhao Hongyu memasak, dan Zhao Hongyu mengalihkan perhatiannya kembali ke memasak, bekerja dengan lancar dengan Hao-Ren. Ketika makan malam hampir siap, Zhao Yanzi dan Zhao Guang pulang. Karena situasi yang tegang dengan lautan barat-barat, Zhao Guang secara pribadi mengantar Zhao Yanzi ke dan dari sekolah dalam beberapa hari terakhir. Dia telah mengatur beberapa tetua untuk berpatroli di sekitar sekolah menengah Lin Zhao juga. Bu, makan malam hari ini sangat harum. Dengan mengenakan seragam birunya, Zhao Yanzi melompat-lompat kecil ke dapur. Hehe, dengan bantuan Ren, aku sempat untuk menambahkan rasa yang lebih enak pada hidangan, Zhao Hongyu menjawab dengan tersenyum. Yah, itu tugasnya untuk membantu. Zhao Yanzi cemberut dan memutar matanya pada Hao-Ren. Hao-Ren tersenyum pasrah. Dia menebak suasana hati Zhao Yanzi yang baik karena ketidakhadiran Zheng Yitao di sekolah. Makan malam ini baunya enak. Bahkan Zhao Guang memuji dengan suara keras dari ruang tamu. Tentu saja. Aku yang memilih hidangannya. Zhao Yanzi melompat-lompat keluar dari dapur dengan gembira. Dia sangat senang saat mendengar Zheng Yitao turun ke tingkat yang lebih rendah dalam kultivasi, tetapi dia tidak sadar akibat dari kejadian itu. Oke. Makan malam siap. Zhao Hongyu berjalan keluar dapur membawa 2 hidangan. Zhao Yanzi melompat-lompat mendekat dan mengangkat 2 potong babi dengan jarinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kamu kucing kecil yang rakus. Menempatkan piring di atas meja, Zhao Hongyu menepuk kening Zhao Yanzi dengan ringan, dan Zhao Yanzi menjulurkan lidahnya ke ibunya. Kemudian, Hao-Ren berjalan keluar dengan 2 hidangan lagi. Ada sup di sana. Lakukan sesuatu yang berguna dan ambil sana. Zhao Hongyu mengulurkan tangan dan menjepit hidung Zhao Yanzi. Oke. Oke. Zhao Yanzi berjalan ke dapur dan membawa semangkuk besar sup keluar dari dapur. Melihat gerakannya yang canggung, Hao-Ren tahu dia jarang melakukan pekerjaan rumah dan takut dia akan menjatuhkan mangkuk. Meletakkan koran, Zhao Guang berjalan ke meja makan dan duduk. Mari makan. Zhao Hongyu melepas celemeknya dan menghela napas dalam-dalam. Jelas, dia berusaha setiap hari untuk memasak hidangan lezat. Setelah meletakkan semangkuk besar sup di atas meja, Zhao Yanzi meniup jari-jarinya untuk mendinginkannya. Gerakannya yang kikuk dan manis membuatnya tampak seperti kelinci. Ren, duduklah untuk makan malam. Kamu bekerja lebih dari setengah jam denganku. Zhao Hongyu menarik Hao-Ren untuk duduk di meja. Hao-Ren memandang ke seberang meja ke arah Zhao Guang dan bertanya, Paman, apakah ada berita tentang Lautan Barat? Pak Tua Zheng datang dengan 16 tetua senior, dan mereka tinggal di sebuah hotel di kota Lautan Timur.
Untuk saat ini, tidak ada yang serius, kata Zhao Guang. Orang tua itu datang? Itu bukan pertanda baik jika dia ada di sini, kan? Zhao Yanzi mengambil sumpitnya dan bertanya. Pusatkan pikiranmu untuk belajar, jangan khawatirkan tentang hal-hal lain, kata Zhao Guang dengan ekspresi tegas. Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya dengan tidak senang. Apa? Hao Ren dapat berpartisipasi dalam bisnis Lautan Timur dan aku tidak bisa, pikirnya. Hari ini aku pergi ke dojo seni bela diri Tetuasan, dan kekuatan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan semakin besar, Hao Ren melaporkan. Bagus. Kemajuan kultivasi tidak bisa diburu-buru. Zhao Guang mengangguk. Dia melihat bahwa Hao Ren telah naik dari level Li ke level Zen, tetapi dia tidak menyebutkannya karena dia tidak ingin Hao Ren terlalu bangga. Selain itu, di mata Zhao Guang, fakta bahwa Hao Ren telah mencapai level Zen tidak akan membantu situasi saat ini. Juga, putih kecil lebih kuat dari sebelumnya, Hao Ren melanjutkan. Putih kecil, mata Zhao Yanzi berbinar saat dia mengangkat kepala. Sudah agak lama semenjak aku terakhir melihatnya. Samar-samar mendengar suara Zhao Yanzi, putih kecil menjadi gelisah dalam kalung. Hao Ren membuka ruang tersembunyi dan melepaskan putih kecil dari kalung. Haha, putih kecil. Zhao Yanzi meletakkan sumpitnya dan mengangkatnya. Kelihatannya dia jauh lebih menyukai putih kecil daripada Hao Ren. Kau belum menyelesaikan makan malammu. Zhao Hongyu mengetuk meja untuk mengingatkan Zhao Yanzi. Bu, berikan putih kecil sesuatu untuk dimakan. Mengabaikan peringatan, Zhao Yanzi mengangkat putih kecil tinggi-tinggi. Putih kecil sangat keren dengan bulu seputih saljunya dan telapak kaki emas. Zhao Yanzi mengganggunya sebelum melemparkannya ke udara. Dengan percikan api keluar dari kaki-kakinya, putih kecil mulai terbang mengelilingi ruang tamu yang luas itu. Saat tapak kakinya diliputi lidah api, mulutnya terbuka dan meludahkan percikan api. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ini langsung menarik perhatian Zhao Hongyu dan Zhao Guang. Mereka bertanya-tanya, apa benar itu hanya siluman binatang level bin biasa? Ia bisa menggunakan kekuatan seperti itu dalam bentuk mininya. Putih kecil berubah. Seolah-olah dia melatih singa di sirkus, Zhao Yanzi menepuk punggung putih kecil sedikit saat ia terbang kembali kepadanya. Duar. Ia segera berubah menjadi singa salju berukuran normal dengan tapak emas, bulu panjang, dan mata hitam seperti kristal. Ia 100 kali lebih agung daripada patung singa batu di depan gerbang perusahaan besar. Ah! Zhao Hongyu melihat putih kecil dan terkesiap. Zhao Yanzi berkata dengan bangga, Bu, sudah aku bilang putih kecil hebat. Zhao Hongyu mengerutkan bibirnya dan melihat Zhao Yanzi dengan kesal. Lihat karpetnya. Zhao Yanzi melihat tapak putih kecil dan menemukan tapak itu telah membakar 4 lubang di karpet ibunya yang berharga. Putih kecil. Putih kecil. Hao Ren langsung melambaikan tangan padanya. Tidak menyadari kerusakan yang ia timbulkan, putih kecil menciut dan menarik api sebelum melompat ke pelukan Hao Ren. Bu, ia tidak sengaja. Zhao Yanzi membelanya. Oke, teruskan makanmu. Zhao Hongyu mendesah pasrah. Dibandingkan dengan putih kecil, Zhao Yanzi sudah merusakkan lebih banyak barang saat dia masih kucil.
Dia sudah terbiasa pada kerusakan di rumah. Sementara itu, Zhao Guang menatap putih kecil dalam pelukan Hao Ren dan bertanya setelah beberapa detik mempertimbangkan, di level mana ia sekarang? Seharusnya di level 1, kata Hao Ren. Si putih kecil menggeliat di tangan Hao Ren, mengetahui bahwa ia telah menyebabkan masalah. Itu mencoba masuk ke kalung Hao Ren, tetapi tidak bisa masuk karena Hao Ren tidak membuka ruang. Karena api merah yang ia dimuntahkan memiliki emas samar di dalamnya, aku pikir itu bukan api biasa. Api internal siluman binatang adalah api iblis yang dapat digunakan untuk membuat obat mujarab, kata Zhao Guang. Semenjak Hao Ren mengambil ratusan pil eliksir dewata level 10 dari Istana 9 Naga, Zhao Guang mulai menganggap eliksir sebagai salah satu sumber daya strategis paling penting. Namun, pil eliksir dewata memiliki terlalu banyak energi dan tidak dapat dimakan dalam dosis besar, dan mereka membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Jika Lautan Timur dan Lautan Barat memulai perang, pil eliksir level 3 dan di atasnya sangat penting. Membuat eliksir. Hao Ren tertarik. Satu-satunya saat dia menyaksikan proses pembuatan eliksir adalah ketika Tao kecil Zen membuat pil untuk menyelamatkan hidup Zhao Kuo. Dia telah melihat efek ajaib eliksir dengan matanya sendiri. Sedang eliksir yang tetua Xing Yue buat untuk Su Han, mereka obat-obat herbal biasa. Sebenarnya, bentuk asli Tao kecil Zen adalah binatang iblis yang telah diaktifkan kepandaiannya. Itulah mengapa api yang ia ludahkan dapat digunakan untuk membuat eliksir. Membuat eliksir dengan api yang diludahkan putih kecil. Yah, aku akan mencobanya suatu hari. Dengan satu tarikan ekornya, ia akan meludahkan api skala kecil. Dengan 2 tarikan, ia akan meludahkan api skala menengah, dan 3 tarikan, itu akan meludahkan api skala besar. Hampir semudah menyalakan api di atas kompor gas. Hao Ren berpikir dalam hati. Aku menyebutkannya karena kita memiliki master harta dharma yang hebat di Lautan Timur, tetapi kita membutuhkan master eliksir yang baik. Tao kecil Zen tertarik untuk membuat harta dharma. Meskipun dia bisa membuat eliksir, dia jarang melakukannya karena butuh lebih banyak waktu dan usaha, kata Zhao Guang. Terutama membuat pil eliksir tingkat rendah dalam jumlah besar, Tao kecil Zen tidak akan merendahkan dirinya untuk membuatnya, tambah Zhao Hongyu. Kurasa membuat ramuan itu seperti memasak, kau cukup memasukkan bahan-bahan ke dalam panci dan mengendalikan api, dan kemudian selesai. Zhao Yanzi menyela. Zhao Hongyu meliriknya tetapi tidak punya energi untuk memperbaikinya. Setelah makan malam, Zhao Hongyu mendesak Zhao Yanzi untuk naik ke atas untuk sesi bimbingan. Hao Ren mengikutinya untuk melanjutkan mengajar geometri. Zhao Yanzi membuka tasnya dan mengeluarkan bukunya satu persatu. Keengganan terlihat di seluruh wajahnya. Dia tidak berpikir itu masalah besar ketika dia mendengar bahwa Zeng Tua datang ke kota Lautan Timur dengan 16 tetua. Jika Istana Naga Lautan Timur dianggap sebagai markas bagi klan Naga Lautan Timur di lautan, maka kota Lautan Timur akan menjadi dari klan Naga Lautan Timur di darat. Dalam benaknya, orang-orang dari Lautan Barat tidak cukup kuat untuk menyebabkan masalah di wilayah Lautan Timur. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya secepat dan sekeras yang dia bisa, dia berbalik dan mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Hao Ren mengeluarkan kertas tes dari tasnya dan meletakkannya di telapak tangannya.
Zhao Yanzi mengambilnya dan mengulurkan tangannya lagi. Apa? Hao Ren bingung. Aku menghabiskan semua uang jajanku di camilan. Dia melambaikan tangannya. Kenapa kau tidak meminta uang pada orang tuamu? Hao Ren meliriknya. Kau harus bertanya. Zhao Yanzi menyipitkan matanya sambil cemberut. Aku bisa meminjamkanmu sejumlah uang, tetapi kamu harus bekerja keras selama sesi les. Hao Ren mengeluarkan dompetnya. Kamu memberiku uang, bukan meminjamkan. Dia mengambil dompetnya dari tangannya dan mengeluarkan 3 lembar uang 100 yuan. Aku tidak akan mengambil banyak, 300 sudah cukup. Sudut mulut Hao Ren berkedut ketika dia berpikir, aku hanya punya 400 yuan di sana, dan kau mengambil 300. Dan kau menyebut itu tidak banyak. Sebenarnya, Zhao Yanzi memiliki masalahnya sendiri. Karena Zhao Guang dan Zhao Hongyu ingin dia hidup hemat, mereka memberinya sedikit uang saku setiap bulan. Namun, dia suka makanan ringan dan menyelinap keluar dari sekolah untuk membelinya saat istirahat makan siang setiap hari. Juga, dia suka berbelanja dengan Ling dan tidak bisa tahan untuk membeli hal-hal cantik yang menarik perhatiannya. Itu sebabnya uang sakunya selalu habis sebelum bulan berikutnya datang. Jika paman ketiganya tidak memberinya ratusan yuan setiap kali dia melihatnya, uang jajannya tidak akan bisa mendukung gaya hidupnya. Sekarang setelah Zhao Kuo sudah keluar dari kota Lautan Timur, dananya semakin ketat. Setelah dia membeli hadiah 500 yuan untuk ulang tahun Ling minggu lalu, dia sekarang tidak punya uang. Kau harus mengendalikan kebiasaan belanjamu. Hao Ren mulai menguliahi dia. Zhao Yanzi menutup kupingnya dan tidak mau mendengar. Merasa jengkel, Hao Ren mengeluarkan ponselnya dan memunculkan sebuah gambar. Ketika dia meletakkan ponsel di depannya, mata Zhao Yanzi melebar sementara bibirnya bergerak. Segera, dia mencoba meraih telepon. Dalam foto itu, dia berbaring di atas perutnya di tempat tidur. Kepalanya bersandar pada kertas tes yang ditulis oleh Hao Ren, dan dia meneteskan air liur dan membasahi setengah dari kertas. Dia tidak bisa membiarkan sebuah foto yang merusak di ponsel Hao Ren. Hao Ren mengangkat ponselnya dengan tiba-tiba, dan Zhao Yanzi tidak meraihnya. Dengan gambar seperti itu di ponselnya, dia akan bisa membuat Zhao Yanzi melakukan apa yang dikatakannya. Brak! Kursi kayu Hao Ren terbalik ke belakang. Zhao Yanzi tidak mendapatkan telepon, tetapi momentum itu mengirimnya ke dada Hao Ren. Dia jatuh bersamanya. Yah! Kamu seharusnya mengadakan sesi bimbingan. Apa yang kamu lakukan? Zhao Hongyu datang untuk memeriksa Zhao Yanzi. Mendengar suara keras datang dari kamar Zhao Yanzi, dia mendorong pintu terbuka. Dia melihat Hao Ren berbaring di lantai dengan mata ketakutan, sementara Zhao Yanzi berbaring di dadanya, bibirnya hampir menyentuh Hao Ren. Ugh! Zhao Hongyu terpaku melihat pemandangan itu. Zhao Yanzi memalingkan kepalanya dan melihat Zhao Hongyu. Langsung, wajahnya bersemu semerah darah. Bu, itu dia. Zhao Yanzi menunjuk Hao Ren di lantai dan tiba-tiba menghentikan perkataannya. Jika Zhao Hongyu melihat foto itu, dia akan tahu bahwa Zhao Yanzi telah tidur sementara Hao Ren sedang mengajarinya. Itu akan menjadi bencana. Dia apa? Zhao Hongyu berjalan ke dalam kamar dan bertanya. Tidak apa-apa.
Zhao Yanzi berdiri dengan wajah merah. Hao Ren berdeham dan berdiri dari lantai. Dia mengambil gambar tadi malam hanya untuk bersenang-senang dan tidak mengira Zhao Yanzi akan bereaksi begitu keras dan menyebabkan keributan besar. Kembalilah ke ruang kerjamu. Jengkel, Zhao Hongyu berbalik dan meninggalkan ruangan. Melihat Zhao Hongyu, Zhao Yanzi tahu ibunya salah paham. Dengan wajah memerah, dia ingin menjelaskan dirinya sendiri tetapi tidak tahu caranya. Dia menyentuh mulutnya dan tidak bisa mengingat apakah bibir mereka telah bersentuhan atau tidak. Ketika Zhao Hongyu keluar dari kamar, warna merah di wajah Zhao Yanzi mulai berkurang. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia berbalik untuk melihat Hao Ren. Apakah kita, atau tidak, dia bertanya. Apa? Hao Ren melihatnya dengan bingung. Sulit untuk memahami apa yang dia katakan. Melihat Zhao Yanzi menyentuh bibirnya, Hao Ren menyentuh bibirnya juga tanpa sadar. Jadi, benarkah? Zhao Yanzi mengerutkan keningnya dengan cemas. Hao Ren akhirnya paham pada apa yang berusaha dia katakan. Jatuhnya begitu tiba-tiba, dan Zhao Hongyu berjalan masuk dengan tiba-tiba. Dalam kebingungan dan panik, dia tidak memperhatikan apakah bibir mereka bersentuhan atau tidak. Mungkin kita. Hao Ren menjawab setelah ragu-ragu sesaat. Benarkah? Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya dan mengerutkan alisnya dengan malu. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Hao Ren bertanya padanya. Apa yang bisa kita lakukan? Zhao Yanzi memelototinya. Kau mengambil ciumanku yang pertama. Kau paman yang jahat. Melihat reaksinya yang keras, Hao Ren tertawa. Karena Hao Ren tertawa, Zhao Yanzi melihatnya dengan curiga. Jadi, kita tidak melakukannya. Menarik napas dalam-dalam, Hao Ren melihatnya. Apa kau ingin jawabannya ya atau tidak? Aku? Zhao Yanzi berhenti setengah detik. Tentu saja aku ingin jawabannya tidak. Yah, jadi jawabannya tidak. Hao Ren mendorong kertas latihan di meja ke arahnya.